Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tentang opini yang terus dikembangkan di media massa, di media online, tentang politik identitas. Sebuah istilah yang dilekatkan pada sosok bernama Anies Baswedan. Tetapi sebelum berlanjut, saya ingin mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan semata-mata hanyalah pandangan awam, seperti saya yang tidak punya sandaran ilmu apapun, tetapi hanya berdasarkan pikiran dan perasaan serta apa yang saya alami saja, seperti orang awam pada umumnya. Jadi sama sekali tidak punya sandaran argumentasi ilmiah atau apapun, tapi saya hanya sekedar berdasar kepada apa yang saya dengar, apa yang saya cerap, dan kemudian saya ingin berpendapat tentang itu. Tentu saja untuk itu saya bukanlah pendukung Anies Baswedan, juga bukan pendukung Ganjar Pranowo, bukan juga pendukung Prabowo Subianto, tiga tokoh besar yang hari ini mungkin kita tahu semua bakalan digadang-gadang untuk menjadi bakal calon presiden pada Februari tahun 2024 mendatang. Yang menarik di sini adalah pengembangan isu politik identitas yang dilekatkan kepada salah satu tokoh, yakni Anies Baswedan tadi. Seperti yang dilakukan dan sering dikembangkan oleh kelompok Denny Sirgar dan kawan-kawan. Baik, coba kita bacakan saja tweetan Denny Sirgar di akun Twitternya seperti yang dinukil oleh beberapa media. Denny Sirgar mempertanyakan sebenarnya malah apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan politik identitas. Kata Denny Sirgar, sebenarnya mereka itu paham nggak sih arti politik identitas, atau emang ogep, maksudnya ini bego dibalik ya, dari sononya katanya. Ini cuitan Denny Sirgar di akun Twitternya yang disampaikan ketika menanggapi cuitan akun bernama KKN Perjuangan @_MAR3M yang mengatakan pokoknya siapa saja capres yang dekat sama ulama, ormas-ormas Islam, santri dan lain-lain, kita katakan politik identitas. Kita ikuti permainan kawanan @Denny Sirgar 7CS. Setuju gak? Itu katanya si ini pemilik akun KKN. Denny lantas melanjutkan penjelasannya bahwa politik identitas itu adalah berbahaya bagi Indonesia, kata si Denny Sirgar. Seperti ini bunyinya cuitannya ya. Politik identitas itu bukan sekedar baju. Politik identitas ialah pemaksaan kehendak secara ekstrim atau dengan cara paksa identitas tertentu dalam sebuah event politik. Bahayanya politik identitas muncul perpecahan karena unsur pemaksaan itu. Terlalu susah nggak sih buat kadrun, imbuh Denny Sirgar. Sebentar ya, kita beri catatan penting. Penggunaan kata kadrun dan cebong, nanti apakah ini juga masuk kategori politik identitas apa enggak, sehingga kita bisa membedakan apakah Denny Sirgar dan kawan-kawan juga terjebak menggunakan politik identitas untuk memperjuangkan kepentingannya. Jangan-jangan mereka juga melakukan hal yang serupa. Begitu ya kira-kira. Kenapa kemudian politik identitas itu dilekatkan kepada sosok Anies? Pada waktu yang lalu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurnia telah menegaskan bahwa Anies Baswedan memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 bukan karena politik identitas, katanya. Isu politik identitas disematkan kepada Anies Baswedan saat berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta berlangsung, dan itu berlangsung hingga kini. Ini menurut Deddy Kurnia. Dari data survei, apakah itu memenangkan Anies Baswedan? Sama sekali tidak. Penggunaan politik identitas itu menurut Deddy Kurnia bukan sesuatu yang kemudian memenangkan Anies Baswedan. Denny Kurnia menyampaikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok
selalu mendapatkan elektabilitas tertinggi sebagai calon gubernur DKI Jakarta sebelum kontestasi berlangsung. Jadi ini Denny Kurnia menegaskan bahwa kemenangan Anies itu bukan karena penggunaan politik identitas. Karena apa? Karena berdasarkan survei sebetulnya Ahok menjelang pilgub berlangsung itu elektabilitasnya lebih tinggi daripada Anies. Dukungan kepada Ahok itu mulai beralih sejak pertarungan pilgub DKI dimulai. Hal itu diketahui berdasarkan exit poll yang dilakukan IPO atau IPO ya, selama pencoblosan berlangsung. Para pemilih mulai meninggalkan Ahok dan beralih ke Anies setelah debat pertama pilgub DKI Jakarta. Jadi sebenarnya pengaruhnya adalah pada saat debat publik dilakukan. Banyak publik pemilih di Jakarta itu lebih mendukung kepada Anies karena terpengaruh dengan narasi yang dibangun oleh Anies. Perubahan pemilihan responden yang tadinya tertinggi kepada Ahok kemudian beralih ke Anies. 72% menyatakan perpindahan atau pergantian pilihan itu sejak debat pertama pilkada. Menurut Deddy Kurnia, isu politik identitas justru dilancarkan lawan Anies, tak lepas dari dukungan FPI kepada Anies pada Pilgub DKI tahun 2017. Jadi karena Anies didukung oleh kelompok FPI sudah bubar ya sekarang ketika itu, sehingga kemudian politik identitas itu dilekatkan kepada Anies untuk menghantam Anies. Anies sudah mendapatkan pelekatan stereotip menjadi kelompok yang waktu itu didukung oleh FPI, dikaitkan dengan kelompok radikal dan semacamnya. Politik identitas sebenarnya apa sih gitu ya? Coba kita pahami dulu sebelum kita nanti mengingatkan kembali apakah penggunaan kalimat kadrun dan cebong juga masuk kategori itu. Karena juga ada unsur-unsur pemaksaan dari kelompok-kelompok tertentu untuk menghantam menggunakan isu-isu itu untuk menghantam lawan politiknya. Coba kita pahami dulu, ini saya sebagai orang awam dan coba mengerti apa sih sebetulnya politik identitas itu, agar kita sebagai orang awam tidak hanya manggut-manggut saja ketika mendengarkan narasi-narasi atau argumentasi atau debat publik dimanapun, di televisi, di YouTube, atau di ruang-ruang publik manapun, yang kemudian mencoba mempengaruhi publik dengan menggunakan isu-isu yang tidak sehat, yang mereka mengatasnamakan nasionalisme, justru kadang-kadang mereka terjebak sebagai kelompok yang justru menghancurkan nasionalisme itu sendiri. Coba kita pahami politik identitas apa sebenarnya. Menurut definisinya, politik identitas sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Bisa menggunakan segala macam cara untuk memaksakan orang, gitu ya, memaksakan orang agar dia mendukung dirinya, membangun sebuah narasi-narasi dengan menggunakan isu suku, budaya, agama, dan isu-isu lainnya agar dia mendapatkan dukungan seperti yang diinginkan, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tertentu. Jadi misalnya yang dimaksud Anies menggunakan politik identitas itu, dia mencoba menggunakan politik agama seperti itu yang dilekatkan kepada Anies, sehingga Anies ini seolah-olah yang membedakan dengan tegas dirinya dan kelompok yang dibangunnya dengan kelompok-kelompok lain, itu yang dimaksud. Mungkin seperti itu ya, kita sebagai orang awam juga mempertanyakan itu apa sih sebenarnya yang dimaksud. Nah, jadi identitas ini sudah dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Jadi maksudnya adalah Anies ini menggunakan politik identitas untuk mendapatkan simpati dari orang-orang yang sama dengan dirinya dalam hal agama, suku, etnis, dan lain sebagainya. Itu yang dilekatkan kepada Anies. Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide kebaikan terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu. Ini bisa dipahami nggak ya kira-kira ya?
penjelasan saya. Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan. Jadi mempertegas perbedaan. Ini saya, itu kamu. Ini aku, itu kamu. Gitu kira-kira. Nanti kita akan ketawa-ketawa sendiri kalau coba memahami situasi yang berkembang hari ini. Permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atau asumsi-asumsi fisik, tubuh, politik, etnisitas, atau primordialisme, dan pententangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Itu ya. Sekali lagi kita kasih garis bawah lagi, bahasa. Politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan. Akibat kegagalan narasi, arus utama mengakomodir kepentingan minoritas secara positif. Politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi yang tertindas. Jadi ini sebetulnya kan politik identitas itu dibangun untuk membangun narasi bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang termarginalkan, kelompok yang terpinggirkan, sehingga dengan cara begitu dia mendapatkan simpati dari publik sehingga dukungannya menjadi banyak. Dan ini digunakan secara politik pada saat akan menjelang pilkada, pilpres, pilcaleg dan sebagainya itu ya pil itulah. Tetapi kenyataannya, jadi fitur dikotomi oposisional menjadi fondasi utama yang membedakan perasaan kolektivitas kekitaan terhadap yang lain. Jadi ini kan tercipta dikotomi atau perbedaan dengan tegas oposisi. Oposisi itu kalau misalnya ini kan ada isu bahwa Anies itu adalah lawan secara tegas dari pemerintahan Jokowi, itu kan dikembangkan sehingga menjadi tegas. Anda adalah lawan Jokowi, saya adalah kawan Jokowi, itu menjadi tegas. Ini yang digunakan sekarang ini. Kenyataannya pada tataran individual pada era modernisasi hari ini yang serba mekanik dan serba digital ini muncul kegagapan akhirnya untuk memahami struktur masyarakat yang plural ini sebenarnya. Maka intoleransi semakin meningkat. Itu kan isu yang arah daripada membangun framing membingkai isu itu menjadi seolah-olah hari ini muncul intoleransi dan segala macam bentuknya yang kemudian dianggap mengganggu kenyamanan mereka satu kelompok tertentu. Jadi pendeknya terjadilah ketidaksesuaian imajinasi sosial tentang kehidupan sehari-hari manusia modern dan interaksinya dengan masyarakat umum. Gitu ya. Artinya apa? Seolah-olah ini ada perbedaan yang tegas akhirnya dari kelompok-kelompok itu, dari kelompok si A, si B, si C, si D gitu ya. Kemudian mereka berimajinasi, membayang-bayangkan sendiri bahwa kelompok saya ini adalah kelompok yang paling benar, kelompok Anda yang paling tidak benar. Akhirnya ada sesuatu yang tidak sesuai. Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat akhirnya oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka, atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme cukup kuat sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik dan memicu kemarahan serta sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama, dan kelompok tertentu. Kalau ini definisinya, pengertiannya, lantas kita juga bingung. Ini siapa sebetulnya yang menggunakan politik identitas untuk kepentingan dirinya? Apakah Anies Baswedan yang katanya bapak politik identitas itu, atau mereka yang mengembangkan isu politik identitas itu sehingga dilekatkan kepada seseorang? Saya kira semuanya menjadi sama karena lawan dari politik identitas adalah politik integritas. Dan hingga kini saya sendiri merasakan dan saya sendiri mencerap situasi bangsa kita ini, baik para politisi, para influencer atau buzzer lah, ada yang menyebut buzzer RP, saya nggak tahu itu apa maksudnya. Itu sudah mengembangkan sesuatu yang disitikmakan kepada seseorang dan dia terjebak, justru terlibat dalam upaya untuk menghancurkan kesatuan republik ini. Jadi kita hari ini tidak bisa menyaksikan ada sosok tokoh tertentu, maaf batuk,
yang memberikan suri tauladan bagaimana sebetulnya berpolitik dengan baik untuk kepentingan negara dan bangsa ini. Singkat kata, politik identitas lawannya adalah politik integritas, dan hingga hari ini tidak ada satu sosok pun yang bisa kita yakini bahwa dia mengusung politik integritas. Demikian, sahabat jempol semuanya, mohon maaf manakala ada kesalahan. Salam sejahtera, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.